Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita masih bisa bertemu dalam mata pelajaran fikih. Dalam pertemuan yang kedua ini kita akan bahas tentang praktik sholat Jumat dalam tema meraih hikmah dengan melakukan Jumat. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai adab sholat Jumat, tata cara sholat Jumat, tata cara khutbah Jumat, hikmah sholat Jumat, dan nilai-nilai pendidikan dalam sholat Jumat. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Sholat Jumat pertama kali dilakukan saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Pelaksanaan sholat Jumat saat ini sama dengan pelaksanaan sholat wajib pada umumnya. Hal yang membedakan hanyalah pada waktu pelaksanaan sholat Jumat, yaitu dilaksanakan saat memasuki waktu zuhur di hari Jumat. Adab dalam sholat Jumat yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu meluruskan shaf atau barisan sholat. Yang kedua, duduk dengan tenang saat khatib sedang berkhutbah. Yang ketiga, saat khatib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu pada hari Jumat berkata kepada temanmu, diamlah, padahal imam sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sia sholat Jumatmu. Yang keempat, mengikuti sholat dengan khusyuk dan tidak mendahului gerakan sholat imam. Yang kelima, memperbanyak zikir dan doa setelah sholat Jumat. Yang kedua, tata cara sholat Jumat. Setelah kita mengetahui ada pelaksanaan sholat Jumat, maka kita harus memperhatikan pelaksanaan sholat Jumat dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas atau najis dengan cara mandi. Yang kedua, sebelum berangkat ke masjid, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih. Disunahkan untuk memakai pakaian berwarna putih, memakai kopiah, dan memakai wangi-wangian. Yang keempat, segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Yang kelima, sambil menunggu khatib naik ke mimbar, disunahkan untuk kita membaca zikir, sholawat Nabi, dan membaca Al-Quran. Yang keenam, ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan pertama. Selanjutnya, setelah selesai azan, jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah Jumat. Yang kedelapan, khatib naik ke mimbar mengucapkan salam. Muazin mengumandangkan azan yang kedua. Yang kesembilan, bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan, khatib naik ke mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Dan setelah azan selesai, khatib akan melaksanakan khutbah. Yang ke-10, khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Yang ke-11, pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak terdengar. 12. Setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Yang ke-13, jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. 14. Sebelum sholat Jumat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisi yang masih kosong. Selanjutnya, imam akan memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Selanjutnya, jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Yang terakhir, sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Yang ketiga, tata cara khutbah Jumat.
Bagi khotib, ada hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah khutbah. Sistematika khutbah yang pertama. 1. Pendahuluan yang berisikan hamdalah, 2 kalimat syahadat, sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, pokok masalah yang akan dibahas berisi semangat ketakwaan dan ajaran Al-Quran. Yang ketiga, batang tubuh khotbah berisi uraian khotbah yang dikuatkan oleh nas-nas yang berhubungan atau dikaitkan dengan fakta dan sejarah. Yang keempat, terdapat beberapa kesimpulan. Yang kelima, penutup khotbah pertama diiringi dengan harapan dan doa. Sistematika khutbah yang kedua. 1. Pembukaan dengan baca hamdalah, 2 kalimat syahadat, sholawat kepada Rasulullah SAW, dan wasiat takwa. Yang kedua, penguatan dan ajakan untuk kebaikan. Ketiga, doa dan penutup dengan mendoakan kaum muslimin. Setelah naskah khutbah tersusun dengan baik, maka kita akan masuk pada tata cara pelaksanaan khutbah Jumat. Yang pertama, khotib akan naik ke atas mimbar setelah tergelincirnya matahari atau masuk pada waktu zuhur. Kemudian, khotib akan memberi salam dan duduk. Yang kedua, muazin akan mengumandangkan azan sebagaimana halnya azan zuhur. Yang ketiga, khutbah pertama. Khotib akan berdiri untuk melaksanakan khutbah yang dimulai dengan hamdalah dan pujian kepada Allah SWT, serta membacakan sholawat kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, khotib akan memberikan nasihat kepada jamaah, mengingatkan mereka dengan suara yang lantang, menyampaikan perintah dan larangan dari Allah SWT dan Rasul-Nya, mendorong mereka untuk berbuat kebaikan serta menakut-nakuti mereka apabila mereka melakukan perbuatan yang buruk, dan mengingatkan mereka dengan janji-janji kebaikan serta ancaman Allah SWT. Kemudian diselingi dengan duduk di antara dua khutbah. Yang keempat, khutbah kedua, khotib akan mulai khutbahnya yang kedua dengan hamdalah dan pujian kepada Allah SWT, kemudian melanjutkan khutbahnya dengan pelaksanaan yang sama dengan khutbah pertama hingga selesai. Yang kelima, khotib kemudian turun dari mimbar dan muazin akan mengumandangkan iqomah untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian memimpin sholat berjamaah 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan. Hikmah sholat Jumat. Setelah pelaksanaan sholat Jumat, kita dapat mengambil hikmah, antara lain sebagai berikut. Pertama, sebagai simbol persatuan sesama umat Islam dengan berkumpul bersama, beribadah bersama dengan barisan atau shaf yang rapat dan rapi. Kedua, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama manusia, baik yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh, dan sebagainya. Ketiga, menguatkan tali silaturahmi. Ibadah sholat Jumat ini dilakukan secara berjamaah. Maka, dengan sendirinya, ibadah ini dapat memperkukuh rasa persaudaraan, persatuan di antara sesama muslim. 4. Mendidik patuh dan taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ketika mengerjakan sholat Jumat, kita akan mendengarkan khotib saat berkhutbah yang diingatkan agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, serta berbuat baik kepada sesama manusia. Hal ini dilakukan agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan, sehingga ketakwaan dan keimanan
juga akan meningkat. 5. Sebagai syiar Islam. Sebelum sholat jamaah 5. Sebagai syiar Islam. Sebelum sholat Jumat dilangsungkan, khatib akan memberikan wasiat untuk jamaah yang hadir pada saat sholat Jumat. Jadi, khutbah ini dapat menjadi sarana syiar Islam. Keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Sebagaimana yang terdapat di dalam Quran ayat 9, bahwa kita dianjurkan untuk segera meninggalkan jual beli yang berkaitan dengan urusan dunia saat mendengar kumandang azan agar segera melaksanakan sholat Jumat. Hal ini dapat melatih kedisiplinan apabila dilaksanakan secara teratur. Ketujuh, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat Jumat memiliki hikmah yang sama dengan ibadah sholat lain, yaitu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ke-8, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan menyimak khutbah dengan saksama. Sholat Jumat ini dapat menjadi sarana bagi umat Islam untuk menggali ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, yang sangat penting sebagai pedoman dalam menjalani hidup. Kita juga dapat mengambil nilai-nilai pendidikan di dalam sholat Jumat. Nilai-nilai pendidikan tersebut antara lain, yang pertama adalah nilai persatuan. Ibadah sholat Jumat ini dilakukan secara berjamaah sehingga dapat memperkukuh rasa persaudaraan dan persatuan di antara sesama muslim. Yang kedua, nilai toleransi. Sholat Jumat dikerjakan dengan barisan shaf yang rapat dan rapi untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama manusia di hadapan Allah SWT. Semua sama, tidak ada yang miskin, kaya, tua, muda, dan lain sebagainya. Nilai kedisiplinan. Kita diperintahkan Allah untuk sesegera mungkin melaksanakan ibadah sholat Jumat ketika waktunya telah tiba. Kita juga dianjurkan untuk meninggalkan segala aktivitas yang kita lakukan untuk segera mempersiapkan ibadah sholat Jumat. Yang keempat, nilai ketakwaan. Dalam sholat Jumat, kita diingatkan khatib untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan, sehingga ketakwaan dan keimanan dapat meningkat. Kelima, nilai kebersihan dan keindahan. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, disunahkan untuk mandi, berdandan yang rapi, dan memakai wewangian. Hal ini berarti ibadah sholat Jumat mengajarkan kepada kita agar selalu mencintai kebersihan dan kerapian serta keindahan. Yang terakhir, nilai keilmuan. Sholat Jumat ini dapat menjadi salah satu sarana bagi umat muslim untuk menuntut ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu agama. Karena pada saat sholat Jumat dilaksanakan dan setelah dibacakannya dua khutbah oleh khatib, maka kita dapat mengambil hikmah yang disampaikan pada saat mendengarkan khutbah Jumat dengan khusyuk. Tugas mandiri. Buatlah satu teks khutbah ditulis tangan. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Dikumpulkan berupa foto dan dikirim melalui Google Form. Batas terakhir pengumpulan adalah hari Minggu tanggal 17 Januari pukul 12.00. Bagi yang tidak mengerjakan akan mendapatkan tugas tambahan. Selamat mengerjakan. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.